Hasil survei Laboratorium Suara Indonesia menunjukkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi menteri yang programnya dan kinerja paling dirasakan oleh masyarakat, di mana 89,60% dari 1.820 responden yang mewakili masyarakat Indonesia menyatakan merasakan kinerja dan program-program pemerintah yang dijalankan oleh Airlangga Hartarto, terutama dalam melakukan perbaikan dan penyelamatan ekonomi masyarakat di saat COVID-19. Di urutan kedua Tri Risma hari ini sebagai Mensos, di mana 78,2% responden menyatakan program dan kinerja sangat dirasakan masyarakat. Di urutan ketiga Budi Gunadi Sadikin 77,20%. Kemudian Sri Mulyani 77,10%, Tito Karnavian 72,10%, Budi Gunawan 70,20%, St. Burhanuddin 68,90%, Arifin Tasrif 60,60%, Agus Gumiwang Kartasasmita 60,10%, Budi Karya 57,2%, Pratikno 56,20%. Yakut Kolil Koumas 55,2%, Erick Thohir 52,7%, Prabowo Subianto 51,7%. Nama lainnya di bawah 30%. Hal ini tergambar dalam survei jajak pendapat yang dilakukan oleh Laboratorium Suara Indonesia pada 1.820 warga negara Indonesia yang mewakili masyarakat Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,3% dari hasil survei menurut Albertus Dino, Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, mengatakan hampir semua partai politik peserta pemilu 2019 telah dikenal oleh generasi Z dan Y. Meskipun begitu, tingkat awareness generasi Z dan Y berbeda terhadap masing-masing partai. Satu partai yang saat ini paling dikenal oleh milenial merupakan partai-partai lama seperti PDI Perjuangan 97,1%, Partai Golkar 96,6%. Partai Gerindra 81,4%, Demokrat 80,6%, PKB 79,2%, PKS 73,8%, PAN 67,5%, PPP 61,8%, Nasdem 61,4%. Sedangkan partai yang kurang begitu dikenal oleh generasi Z dan Y adalah Hanura 30,4%, PSI 20,7%, Partai Berkarya 16,2%, PKPI 15,4%, dan Partai Garuda 12,3%. Tingkat awareness tersebut belum tentu sama dengan nilai keterpilihan elektabilitas partai politik. Namun, awareness merupakan parameter awal untuk melihat potensi raihan elektoral partai politik. Dengan semakin dekatnya kontestasi pemilu 2019, partai politik dengan tingkat awareness rendah harus lebih agresif untuk menjalin komunikasi kepada generasi Z dan Y sebagai ceruk pemilih terbesar untuk mengukur awareness milenial terhadap partai politik. Digunakan tiga parameter utama, yakni top of mind disebutkan pertama, spontaneous disebutkan kedua, dan seterusnya, dan menggunakan kartu bantu. Tingkat top of mind awareness generasi Z dan Y berbeda terhadap masing-masing partai politik. Hal ini tampaknya berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas parpol saat ditanya jika pemilu digelar hari ini parpol mana yang akan dipilih.